Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tasyakur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempatan ini Darul Muttaqin akan menyampaikan kajian tentang zakat fitrah dan Idul Fitri. Topik ini kita bahas dalam perspektif logika hakikat, logika nubuwah. Seperti apa pandangan logika hakikat, logika nubuwah terhadap zakat fitrah dan Idul Fitri. Pertama, persoalan zakat fitrah. Zakat fitrah itu sebetulnya punya makna tazkiyatun nafsi, tazkiyatun nafas, artinya pensucian jiwa. Itu makna yang sesungguhnya dari zakatul fitrah. Akan tetapi zakat fitrah itu berada di dalam Ramadan. Artinya zakat fitrah tidak berdiri sendiri. Merupakan elemen dari Ramadan. Perlu saya singgung lagi, persoalan Ramadan itu mempunyai 5 elemen atau 5 komponen. Pertama, siam atau saum. Itu berada dalam Ramadan. Yang kedua adalah sholat. Artinya di Ramadan itu ada yang namanya tarawih, qiyamu Ramadan, yaitu aslinya adalah sholat malam, qiyamul lail. Itu dikerjakan di malam bulan Ramadan. Namanya sholat tarawih. Jadi di Ramadan itu di samping ada sholat, ada siam, saum, juga ada sholat, yaitu tarawih. Tarawih itu adalah sebetulnya sifat daripada sholat. Setiap sifat sholat itu mestinya tarawih, tarwihan. Artinya tenang, sakinah, anteng, ayem, terentem, adem. Itu makna dari tarawih. Akhirnya dinamai sholat tarawih, padahal itu adalah sifat dari sholat. Sama dengan sholat witir. Witir itu sebetulnya sifat daripada sholat, tapi tidak masalah dinamai sholat witir. Sama dengan sholat sunat hajat. Sebetulnya itu makna dari sholat itu tujuannya apa? Ada suatu hajat, maka melakukan sholat. Akhirnya sholatnya dinamai sholat hajat. Sholat duha itu sebetulnya dikaitkan dengan waktu. Akhirnya dinamai sholat duha. Itulah sekilas tentang pengulangan masalah tarawih. Yang ketiga, di Ramadan itu ada elemen atau komponen yang namanya Quran.
terkenal dengan istilah tadarus. Aslinya tadarus itu adalah nuzul Quran. Karena apa? Turunnya Al-Quran itu di bulan Ramadan. Itulah yang dimaksud dengan poin-poin elemen Ramadan. Satu, siam atau saum. Kedua, sholat taraweh. Ketiga adalah Al-Quran. Setelah itu baru muncul elemen yang keempat adalah Lailatul Qadar. Jadi hamba Allah yang mampu menemukan Ramadan, menemukan sholat qiyamul Ramadan, menemukan Al-Quran, maka hamba tersebut juga menemukan Al-Quran. Artinya hamba ini sudah hidupnya, dirinya sudah mencerminkan Al-Quran. Akhlaknya sudah berakhlak Al-Quran. Setelah itu baru orang tersebut adalah menemukan Lailatul Qadar. Selanjutnya, elemen yang kelima, Ramadan itu adalah zakatul fitrah. Apa maksudnya? Kalau sudah semua elemen satu, Ramadan, apa itu siam atau saum, sholat, Al-Quran, Lailatul Qadar, maka hamba ini sudah betul-betul mampu tazkiyatun nafas. Betul-betul sudah suci jiwanya. Disebut istilah zakatul fitrah. Itu. Jadi tidak berdiri sendiri zakatul fitrah. Maka di Quran disebutkan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Betul-betul beruntung orang itu yang sudah zakatul fitrah. Zakatul fitrah. Sungguh beruntung orang tersebut. Dan sebaliknya sungguh rugi jika orang tersebut gagal bertazkiyatun nafas, gagal berzakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu maksudnya pembuktian keberhasilan meraih Ramadan, meraih siam atau saum. Itu buktinya adalah zakatul fitrah. Ditandai dengan makanan pokok 2 kilo 6 on. Apa makna daripada makanan pokok? Kaitannya dengan tazkiyatun nafas. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha dalam surat Asy-Syam. Dalam surat Al-A'la juga sama, qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang yang mampu berzakat fitrah, bertazkiyatun nafas. Sungguh beruntung. Kalau orang mampu mensucikan jiwanya, wa zakara isma, berarti orang tersebut sudah betul-betul menemukan kesadaran diri tentang Allah, tentang Rabb-nya, maka fasolla. Orang tersebut bisa nyambung, bisa sholat, bisa sambung kepada Allah, bisa silaturahim kepada Allah. Jika orang sudah mampu membersihkan, mensucikan jiwanya. Jadi kembali lagi, apa maksudnya
mengeluarkan bahan makanan pokok 2 kilo 6 on itu. Sekarang kita tinjau dari segi ukuran. Maksudnya 2 kilo 6 on itu apa? Itu punya makna. Jika seseorang, satu keluarga tidak mampu atau kelaparan, maka dengan diberi bahan pokok, makanan pokok 2 kilo 6 on sudah cukup dalam satu keluarga. Itu secara ukuran kuantitas. Makna selanjutnya apa? Kok zakatul fitrah itu diberikan berada dalam bulan Ramadan? Itu yang dimaksud. Bagaimana orang yang sudah meraih Ramadan, meraih siam atau saum, meraih sholat, meraih Al-Quran, dan meraih Lailatul Qadar, maka orang tersebut sebetulnya sudah mampu bersyukur. Artinya orang tersebut sudah mampu bermanfaat, menolong, membantu, mengentas orang lain dari kekurangan, dari kelaparan. Jadi orang tersebut sudah menjadi hamba Allah, khalifah Allah, mampu menyelamatkan, mampu mengentas orang lain atau alam dari kerusakan, dari kekurangan dan sifat negatif lainnya. Jadi orang tersebut sudah tidak boleh lagi melihat pihak lain itu ada kekurangan. Jadi semuanya tidak ada yang merasa tidak mampu, merasa kekurangan, merasa kelaparan. Semua jiwa manusia harus betul-betul dalam keadaan cukup kenyang jiwanya, tidak ada kekurangan dan tidak kelaparan. Jadi maknanya itu bukan lapar perut, tapi punya makna adalah lapar jiwa. Jadi dengan jiwa tidak kelaparan, tidak kekurangan, berarti orang tersebut sudah mampu bersyukur kepada Allah. Itulah makna dari zakatul fitrah. Selanjutnya kita menjelaskan zakatul mal. Hakikatnya kedua zakat ini adalah sama. Tapi kalau menurut logika syariat beda. Zakatul mal itu untuk mensucikan harta. Tapi menurut logika hakikat, logika nubuwah, hakikatnya sama. Zakatul fitrah dan zakatul mal itu hakikatnya mensucikan jiwa. Apa maksudnya dari zakatul mal itu? Bahwa jiwa itu punya komponen, jiwa itu punya potensi. Maka potensi dari jiwa itu harus bermakna, bermanfaat bagi pihak lain. Qur'annya ada di surat At-Taubah
ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Hud, ambillah amwalihim, dari harta mereka, sodakotan, untuk sodakoh, untuk tazkiyah, untuk membersihkan, tutahhiruhum, maksudnya membersihkan potensi kemampuan dari jiwa, wa tuzakkihim, dan juga mensucikan jiwa itu sendiri, biha wa sholli alaihim. Wa sholli alaihim itu maksudnya bersilaturahim. Inna sholataka, sesungguhnya silaturahim kamu itu sakanun. Kalau engkau betul-betul mampu bersilaturahim dengan Allah, tentu mampu bersilaturahim dengan sesama. Dengan Allah sudah radiyatan mardiyah, dengan sesama saling menyayangi, saling mengasihi. Itu namanya sakanun. Sakinah akan menjadi ketentraman dalam hidup ini, karena terjadi silaturahim, ketersambungan dengan sambungan kasih dan sayang. Itu yang dimaksud inna sholataka sakanun. Ketersambungannya kamu, silaturahim kamu, sambung dengan kasih sayang itu dengan sesama kamu, sakanun, itu sakinah, menimbulkan ketentraman. Wallahu sami'un alim. Jadi hakikatnya zakatul mal, zakatul fitrah sama. Itu dalam rangka untuk mensucikan jiwa. Tidak ada pensucian harta, itu tidak ada. Kotornya harta itu adalah kotornya jiwa. Tidak ada harta kotor itu. Semua harta itu adalah halal. Semua harta itu, rezeki Allah itu semuanya baik. Tapi dengan memperoleh dengan cara yang tidak benar, melanggar hukum, bukan hartanya yang kotor, tapi jiwanya. Inilah pandangan logika hakikat, logika nubuwah. Sang selanjutnya adalah persoalan Idul Fitri. Idul Fitri ini dikaitkan dengan selesainya, berakhirnya bulan Ramadan, maka tanggal 1 setelah bulan Ramadan itu adalah Syawal. Maksudnya apa? Selepas dari Ramadan itu, manusia hamba Allah ini sudah betul-betul mampu silaturahim dengan Allah. Karena di Idul Fitri itu ditandai dengan adanya sholat Idul Fitri, sholat sunat 2 rakaat, dan juga ditambah dengan khutbah. Itulah yang dimaksud Idul Fitri. Dengan sholat itu manusia ini sudah betul-betul mampu bersilaturahim dengan Allah. Yang dimaksud silaturahim ini adalah silah itu nyambung, rahim itu kasih sayang. Berarti Idul Fitri itu
hamba Allah ini betul-betul dicintai oleh Allah. Sudah tersambungnya dengan Rahman Rahim Allah, kasih sayang. Lah kalau orang sudah tersambung secara kasih sayang kepada Allah, itu orang tersebut sudah betul-betul radiyatam mardiyah. Maka otomatis orang tersebut akan mampu bersilaturahim dengan sesama, saling mencintai dengan sesama, dan juga mencintai lingkungan alam semesta. Itulah yang dimaksud Idul Fitri. Saya kira persoalan dua topik ini sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.